Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Sabtu tanggal 3 Agustus tahun 2024, kembali kita akan dengarkan renungan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Anelusi Kristiana. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari yang indah, kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, jika hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan memampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Dan tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami dan kami berserah sepenuhnya di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Amin. Nats Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-24 dengan perikop Gideon diangkat menjadi hakim. Saya akan membacakan pada ayatnya yang ke-16 yang demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Dan saya memberi tema renungan hari ini, Tuhan selalu menyertai. Apa respon kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menuduh Tuhan meninggalkan kita umatnya, itu adalah suatu kekeliruan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu setia pada janjinya. Justru kita yang sering menjauh dari Tuhan dan tidak taat, tidak setia melakukan perintah-Nya. Coba kita pikirkan, sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam aktivitas kita hari ini? Sudahkah kita berdoa meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan? Terkadang dalam aktivitas kita bertindak sesuka hati kita, tanpa ada hubungannya dengan Tuhan. Padahal kita sudah janji untuk taat dan setia pada perintah-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 7 tahun lamanya bangsa Israel ditindas oleh bangsa Midian. Dalam penindasan tersebut, bangsa Israel mengalami penderitaan, kemelaratan, dan rasa takut. Mereka harus berpindah-pindah tempat, dari goa ke goa yang lain, dari kubu ke kubu yang ada di pegunungan, hanya untuk berlindung. Dalam keterpurukan mereka berteriak, memohon pada Tuhan. Padahal Tuhan selalu hadir dan mendampingi mereka. Namun mereka tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan, karena mereka telah meninggalkan kehendak Tuhan. Israel terus memohon pada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Tuhan pun bertindak, sebab Tuhan tidak menginginkan mereka terus berada dalam penindasan. Tuhan ingin membebaskan umat-Nya melalui Gideon, seorang yang paling muda di antara kaum keluarganya. Demikianlah cara Tuhan bekerja. Dia memilih Gideon dan akan menyertainya untuk membebaskan umat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga merasa bahwa Tuhan tidak bersama kita ketika kita memiliki banyak masalah dan pergumulan. Kita menuduh Tuhan tidak peduli dengan masalah yang kita hadapi. Kita marah kepada Tuhan karena doa-doa kita
yang tidak pernah terwujud. Jujur, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya Tuhan itu ada di samping kita. Tuhan selalu ada untuk menolong kita dalam menghadapi masalah kita. Tapi kita sering tidak menyadari dan tidak peduli kehadirannya. Tuhan ada dan menolong kita dengan caranya yang sulit kita mengerti. Kita akan mengerti ketika kita mau merespon kepedulian Tuhan. Maka kita akan percaya dan mengakui bahwa Tuhan itu ada. Dia ada di samping kita untuk menolong dan menyelamatkan kita. Dan Tuhan tahu bila kita susah atau senang. Karena itu, mari libatkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita, kini dan selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa kita, doa syukur kita. Kita berdoa untuk Gereja Pandohop Mantaren 1. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami Yesus Kristus yang ada di kerajaan sorga, dimuliakanlah namamu. Segala puji, syukur, dan sembah hanya kami panjatkan kepadamu. Kami mengucap syukur atas nafas hidup yang masih Engkau karuniakan. Terima kasih atas tubuh dan jiwa yang sehat sampai saat ini. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Sebab firman Tuhan selalu menjadi kekuatan ketika kami melangkah dan beraktivitas. Melakukan apa yang baik yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Ya Tuhan, berkatilah jemaat GKE Pandohop Mentaren 1. Tuhan berkati rumah tangga mereka sehingga selalu penuh sukacita. Ayah ibu dapat memberi teladan dan pengajaran yang baik bagi anak-anak mereka. Tuhan juga berkati setiap pekerjaan dan usaha yang mereka kerjakan. Bahkan sawah ladang, kebun ternak mereka pun Tuhan berkati. Berkati para orang tua yang sudah lanjut usia, agar mereka selalu diberi kesehatan dan bersyukur untuk kehidupan yang mereka jalani di usia tua mereka. Berkati pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di jemaat GKE Pandohop, agar mereka selalu satu hati dalam pelayanan, sehingga dalam pelayanan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dengarkanlah doa dan harapan kami. Yang kami naikkan hanyalah di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. We love